ada berita. Apa? Ada yang mau ngundang Kak Dewi ke KBRI Qatar. Ngapain? Gak tahu, tadi tiba-tiba ada yang mengundang katanya. Jangan jodoh-jodohin orang dulu, belum ketok palu. Bukan, kan mau diundang nyanyi. Terus aku nyambung. Iya. Tiba-tiba kan di sana ada kontraktor dari Qatar gitu kan yang Kok kontraktor? Enggak pengusaha Iya, yang pengusaha. suka bangun gedung rumah-rumah pangeran sultan gitu loh. Mau sama Dewi maksudnya? Tiba-tiba mau sama Kak Dewi itu kakak mau nggak Kak? Kata gini, jangan jodoh-jodohin gua mah nggak bisa jodoh-jodohin. Yang ngejodohinnya dari sana tiba-tiba. Sultan. Tiba-tiba kakak gini, guys, aku nggak bisa syuting Ambiar lagi guys. Kenapa Kak? Aku harus tinggal di Qatar. Lo tahu nggak yang Gak bisa dong. Bintang tamu yang mau datang Sultan Turki. jangan sedih, jangan sedih. Pagi-pagi Ambiar kita syutingnya di Qatar. Tapi bener kata Karen nih bintang tamu kita berikutnya. Kemarin ini dia sempat menjalin rumah tangga dengan seorang sultan asal Turki. Sebenarnya rumah tangganya masih berjalan karena prosesnya belum bercerai, statusnya belum bercerai. Belum bercerai dan... Ini janda lagi. Belum, hampir ya. Tapi belum digugat sama suaminya. Belum, memang statusnya belum lagi menjadi janda. Dia masih berstatus sebagai seorang istri dari seorang pria asal Turki. Dia adalah mantan istrinya dari Mas Kiwil. Kan bercerai dari Mas Kiwil kemudian menikah kembali dengan seorang pria asal Turki. Tapi kabarnya kembali datang ke Indonesia karena rumah tangganya tidak baik-baik saja. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Mbak Rohimah Ali. Bagaimana di Turki? Alhamdulillah di Turki baik. Ya. Lagi musim apa sekarang? Musim rambutan di Turki. Gak ada. Gak ada. Gak ada musim. Mbak Rohimah semakin glowing ya setelah menikah dengan pria asal Turki kayaknya ya. Semakin gimana gitu, semakin cantik. Masa sih? Bahagia gak sih sama pernikahannya dengan pria asal Turki? Alhamdulillah bahagia sih. Kalau bahagia kok pulang ke Indonesia? Karena anak-anak. Karena karena anak-anak ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Ini rumah tangga dari seorang Mbak Rohimah yang kabarnya sedang tidak baik-baik saja dengan pria asal Turki. Oh wow. Ada apa sih perhara rumah tangga sama siapa namanya? Zaki ya? Zeki Bayrak. Zeki Ada Bayrak. lagunya tuh. Gimana? Kenapa sama Zeki? Kalau sama Zeki aku nggak apa-apa. No problem. Udah komunikasi udah lancar Mbak Rohimah. Kalau sampai saat ini masih komunikasi. Kemarin kan waktu itu di podcast aku, beliaunya itu bilang si suaminya, aku masih cinta sama kamu, tolonglah kamu kembali kepada aku. Iya. Jadi bener ada pertengkaran sama Zeki? Kalau enggak sama Zeki nggak ada pertengkaran. Nggak ada sama sekali? Nggak ada pertengkaran. Terus? Aku balik itu karena memang kondisinya anak-anak pada saat itu Rindu. butuh. Butuh dan aku udah bingung kondisinya. Butuh gitu. tuh maksudnya gimana ya? Setiap anak pasti butuh sama orang tuanya dong? Butuh batin mereka. Karena salah satu anak Awil ya yang bontot gitu kan. Pada saat itu ada masalah gitu kan, ada masalah dari pihak sekolah. Terus Awilnya sendiri merasa dia sebagai anak yang memang dari bayi sampai saya kemarin ke Turki itu nggak pernah jauh dari saya gitu loh. Jadi seakan-akan dia pengen berontak tapi dia nggak tahu mau kemana nih berontaknya gitu loh. Akhirnya dia bikin yang mungkin memang temennya nyodorin rokok atau gimana gitu. Mungkin karena memang dia butuh temen juga gitu kan. Akhirnya rokok itu kenalah razia dari sekolahan gitu kan. Sampai sekolahan itu nelpon ke bapaknya, ke ayahnya, tidak digubris, tidak diangkat, tidak dijawab. Nelponlah ke saya gitu, nelpon ke saya. Saya bilang, oh ya Bu, baik saya akan untuk ngasih tahu ke anaknya dulu, saya bilang kayak gitu. Nah pada saat itu udah, terus yang kedua, anak ini butuh, di rumah itu butuh dana gitu kan, butuh dana, mungkin udah telepon ke Bang Kiwil juga, mungkin pada saat itu Bang Kiwil juga belum ada rezeki kan gitu. Jadi anak ini jadi kayak, 3 anak ini kayak orang, gue mau kemana nih? Gue mau berapa nyari ya Awil?
Awil umur 15, mau 16. Udah 15 tahun udah ada. Sekarang mau SMA kelas 1. Mhm. Sekarang SMA kelas sekarang mau SMA kelas 1. Gitu loh. Terus abang juga kan udah nyari kerjaan kemana-kemana kan belum dapet gitu kan. Jadi bingung juga gitu loh, ninggalin anak 3 tuh saya juga aduh gimana ya gitu loh. Akhirnya saya minta bantuan sama suami bilang jangan sekarang karena saya sudah habis banyak buat kamu. Jangan sekarang tuh maksudnya minta bantuan dana gitu, secara keuangan, secara ekonomi. Minta bantuan pada ke saat itu suami tanggal 7 April ya. Oke. Pada tanggal 7 April pada saat itu. Jangan sekarang karena kenapa? Dia bilang sudah habis banyak buat keperluan saya. Buat apa? Kayak waktu itu kan kita kan dari Jakarta ke sana kan habis berapa duit, terus operasi kaki saya juga gitu Iya kan. kan operasi kan waktu itu habis berapa Mbak? Hampir 40-an, 45-an, 45-an ya. gitu loh. Dan kan belum bisa pakai asuransinya beliau karena kan aku baru dateng. Jadi belum bisa, kalau aku udah tinggal setahun atau minimal setahun baru aku bisa pakai asuransinya Oh, beliau. jadi suami yang sekarang nggak bisa membantu gitu ya? Nggak bisa maksudnya? membantu gitu. oke. Nah akhirnya aku juga bingung kan akhirnya kan gitu loh. Nah Bang Kiwil dihubungin sama anak-anak susah pada saat itu sudah datang pun belum bisa menyelesaikan apa nih yang anak-anak butuhin di Solusinya rumah. belum ada gitu ya? Belum ada. Sekarang solusinya gimana? Udah selesai? Belum juga Mbak. Iya, tapi mohon maaf, kebutuhan anak itu apa aja sih? Iya, permasalahannya Ya kebutuhan. sehari-hari mereka ya Kayak makan, kayak makan, biaya sekolah? biaya sekolah alhamdulillah kan Kan Bang sekolah Kiwil negeri. kemarin enggak swasta semua anak-anak. Oke. Kemarin kan Bang Kiwil sudah menuntaskan sampai bulan Maret kan. Sampai menuntaskan bulan Maret, aku udah alhamdulillah tuh udah lega gitu loh. Pas kemarin kita mau ngambil rapot sama ngambil ijazah, Awil belum bisa ngambil ijazah karena bulan April, Mei, Juni belum dibayar. Oke, sebentar kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini buat Sobat Ambiar. Iya. Boleh Mbak Rohimah juga klarifikasi artikelnya. Iya. Rohimah pulang ke Indonesia lantaran sang suami tak mau menafkahi anaknya. Ini yang santer di media tuh pemberitaannya seperti ini. Mbak Iya. Rohimah pulang dari Turki ke Indonesia karena sang suami di Turki tidak mau menafkahi, tidak mau memberikan bantuan dana. Tapi tadi Iya. sudah di... Kita sudah klarifikasi bahwa Klarifikasi. dia pada saat itu belum bisa saat itu memberikan karena memang sudah habis banyak buat saya. Dia bilang nanti sekitar bulan September, Oktober. Dia bilang begitu. Saya bilang saya butuhnya sekarang tapi sedikit aja. Saya nggak minta banyak-banyak. Yang penting saya tenang dulu nih di sini Ke gitu suami loh, ke sana. suami yang Turki gitu loh. Yang penting saya tenang dulu nih, saya bilang gitu karena kenapa nggak dihubungin ke bapaknya gitu loh, karena kan masih ada bapak kandungnya Iya, betul. gitu. Saya bilang ya mereka sudah menghubungi tapi belum ada jawaban. Oke, Saya belum ada bilang. solusi Belum gitu ada ya. solusinya. Tolong deh bantu saya dulu supaya saya di sini tenang, saya tidak sedih mendengar kondisi anak-anak saya bilang kayak gitu. Kata dia, iya nanti saya akan kasih tapi sekitar September, Oktober, Ya. kata dia. Mbak gitu. Rohimah berarti kan ketika menikah dengan Zeki, pria asal Turki itu, beliau tahu bahwa Mbak Rohimah memang sudah punya anak dari suami terdahulu. Iya. Tapi itu ketika mau menikah ada syarat nggak yang diminta sama Mbak Rohimah untuk Kepada Zeki suami. misalnya? Oh nggak ada. Menerima anak-anak? Dia bilang saya akan menerima anak-anak kamu, saya akan membantu bukan bertanggung jawab. Saya akan membantu Iya. gitu. Ya itu sudah luar biasa loh menurut Betul. aku ya, maksudnya Papa sambung. Papa Sambung itu saya akan sudah membantu. membantu itu sudah cukup luar biasa. Harusnya kan sebagai anak itu memang udah tanggung jawabnya ya adalah orang tuanya. Makanya jangan punya anak kalau nggak bisa bertanggung jawab ke depannya. Iya. Padahal kalau dipikir juga. Enggak, Abang Kiwil bertanggung jawab. Iya. Bang Kiwil bertanggung jawab. Tapi Cuman kan kondisinya saat harus ini mungkin di-maintain secara finansial ya, kondisinya Mbak. mungkin saat ini dia memang kondisinya Sedang kan tidak lagi memungkinkan. tidak memungkinkan. Iya betul. Iya, Dan kalau iya. kita pikir juga ya bahwa Zeki juga tidak punya kewajiban secara khusus karena itu bukan anak Iya, kandungnya iya, gitu ya. iya, Apalagi iya, betul. jaraknya juga jauh, ketemu Jauh. juga belum tentu Betul. berapa kali gitu ya. Iya. Tapi kalau Mbak Rohimah sendiri kalau misalnya kita kasih lihat artikel yang satu ini, kita mau Iya. tahu jawaban Mbak Rohimah apa? Kita punya artikel, silahkan klarifikasi. Rohimah rela pulang ke Indonesia karena miris melihat kondisi anak-anaknya. Iya. Emang mereka minta Mbak Rohimah pulang? Mereka tidak minta, apalagi abang. Apalagi abang. Abang bilang, Bun, insya Allah aku berusaha. Kata abang kayak gitu. Insya Allah aku berusaha untuk adik-adik. Kata saya abang gitu kan. Cuman kan ini hati saya nggak enak gitu loh. Maksudnya, kok saya di sini bahagia, tapi saya melihat kondisi anak-anak saya, mendengar anak-anak saya lagi butuh semua maunya rangkulan saya. Iya, iya. Jiwa dan batin mereka gitu loh. Sedangkan kondisi bapaknya kan Bang Kiwil kan Kemarin sempat datang sakit, sempat waktu belum sakit ya, sempat Iya. datang tapi tidak menginap gitu. Dan yang dibutuhkan anak-anak ini 2 hari deh ayah nginep
gitu 2 hari, bunda kan nggak ada nih di rumah 2 hari, ayah nginep, please buat kita. Mereka kan bilang seperti itu. Dan Bang Kiwil kan nggak bisa karena kondisinya kan dia kalau ke Jakarta kan harus dengan istrinya kan gitu loh. Jadi saya bilang, kata si abang juga, Bun, oke, bunda nggak usah balik, bunda di sana dulu, sehatin kaki bunda dulu. Terus biarkan Baba nih maunya apa, kan manggilnya Baba kan, biarkan Baba maunya apa nih sama bunda gitu loh. Turutin dulu apa maunya Baba, kata si abang gitu kan. Insya Allah Bun, kalau untuk makan 20.000, 30.000, abang masih bisa gitu kan. Tapi kan saya seorang ibu yang nggak bisa berleha-leha. Ketika saya, oke lah saya di sana memang nggak happy ya, maksudnya nggak harus kesana sama suami gitu, tapi kan Kepikiran. nggak bisa. Saya ibarat kata gini, badan saya di Turki, tapi pikiran saya anak-anak. ada di anak-anak, ada di Indonesia gitu. Jadi saya berpikir, udah deh saya balik dulu deh gitu. Sampai saya mau balik kan si suami nggak ngasih kan, si Baba ini nggak ngasih gitu. Sampai kalau kamu balik, kamu gantiin uang saya. Sampai mungkin kamu gantiin uang saya. Karena kalau dari pihak Dubes bilang, dia bicara begitu karena dia tidak mau Mbak balik gitu. Karena saking, jadi Mbak Saking merasa sayangnya, terancam gitu. Jadi kalau saya bilang, ya kita kan nggak bisa digituin gitu loh. Saya bilang, kamu serius, terserah kamu, katanya gitu. Sebenarnya maksudnya dia tuh supaya saya tuh nggak balik gitu loh, maksudnya dia berat. Sebenarnya dia berat juga saya balik gitu. Cuman kan saya berpikir, tolonglah please bantu saya mau balik dulu ke Indonesia. Saya bilang gitu, saya selesaikan dulu urusan saya dengan anak-anak, saya bilang gitu. Kalau jika memang nanti kita jodoh, bulan Juli, saya akan balik lagi ke Turki. Saya bilang kayak gitu. Yok, kata dia gitu, enggak. Nanti kamu balik sama saya akhir Oktober. Dia bilang kayak gitu. Kenapa akhir Oktober? Ya setelah dia panen, setelah dia sudah ekspor gitu kan, gitu. Maksudnya dia mau ke Indonesia tapi megang uang. Iya, Gitu. bertanggung jawab dong berarti laki-laki. Dia ke Indonesia bertanggung mau jawab. harus megang Kayak uang. dipikirin Gitu. itu semuanya. Kita mau kasih lihat ini artikel buat Mbak Rohimah ya. Karena kabarnya juga saking nggak pengen Mbak Rohimah pulang, ada yang ditahan sama sang suami di Turki. Ini artikelnya. Pantas ketar-ketir, rupanya Rohimah dilarang ex-suami Turki keluar rumah. Paspor dan HP disembunyikan. Iya. Sampai Paspor disimpan. Kalau Terus, bisa Mbak Rohimah gimana ceritanya? jadi emang dia sebenarnya nggak mau balik. Saya tuh nggak boleh balik gitu boleh loh, pulang. nggak boleh balik. Jadi paspor itu disimpan sama dia sampai 1 bulan. Terus pas saya bilang, ya udah kalau emang kamu tidak bisa memberikan uang, tidak bisa membantu saya, izinkan saya untuk saya kerja di Istanbul. Saya bilang gitu, karena ini kebetulan ada syuting, saya bilang gitu kan. Ayo kalau emang kamu nggak percaya, ayo ikut kamu sama saya bilang gitu. Dia bilang, tidak, karena saya bukan artis, kata dia gitu. Saya orang biasa dan saya orang bisnis, kata dia. Sudah, kalau saya bilang gini, oke kalau emang kamu nggak mau ikut, saya yang pergi sendiri, paspor kan kamu yang pegang, jadi saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Saya hanya pakai visa, saya bilang gitu, Pak, saya hanya bisa pakai kimlik pernikahan saya bilang gitu kan. Kalau masih kota Turki masih bisa pakai kimlik, masih bisa pakai kartu kita di sana gitu, KTP sana lah gitu. Kata dia nggak bisa gini-gini nih, kata dia gitu kan. Saya bilang, saya pergi sama teman saya, jaminannya teman saya. Saya bilang gitu, jaminan teman saya bahwa dia akan mengembalikan lagi saya pulang ke sini, saya bilang gitu. Dan uang yang dapat saya hasil dari syuting itu saya akan kirimkan buat anak-anak. Saya bilang gitu. Kata dia, berapa sih memangnya yang harus ditransfer ke anak-anak kamu? Gitu. Saya bilang, saya memang nggak banyak. Saya bilang gitu, karena nih anak saya juga satu yang kelas 3 SMP ini kan mau lulusan, saya bilang gitu. Dan kondisi anak-anak emang benar-benar sama sekali sudah tidak pegang uang pada saat Jadi itu. berapa yang dibutuhkan anak-anak Pada saat saat itu saya cuma mau ngirim sekitar 5 jutaan. Dikasih nggak? Pada saat itu. Dia bilang gini, oke saya kirim ya, tapi cuma 1 juta, kata dia gitu. Tapi kamu nggak boleh kemana-mana, gitu. Nah sedangkan pihak salah satu ini sudah nyampe di sana, gitu, sudah nyampe di Istanbul. Saya kan nggak enak gitu loh. Buat syuting Buat maksudnya? syuting gitu loh, saya kan nggak enak. Ini dia sudah sampai di Istanbul. Saya sudah nggak enak, saya nggak enak. Ya udah kalau emang kamu nggak percaya, ayo kita bareng berangkat ke sana. Saya bilang Akhirnya? gitu. Nggak bisa gini-gini nih. Saya kan jadi bingung gitu loh. Saya bingung terus akhirnya saya minta tolong lah bantuan sama orang kedubes gitu loh. Terus kata orang kedubes, ya udah Mbak, kita jemput. Mbak mau gimana? Mau cuma sampai Istanbul doang atau sampai di Jakarta, sampai di Indonesia gitu loh. Saya bilang, ya udahlah kalau emang dijemput, saya harus sampai Indonesia aja dulu deh. Saya bilang itu. Akhirnya kalau emang udah dijemput, saya harus sampai Indonesia. Saya mau lihat keadaan saya, anak-anak saya,
keadaan rumah saya, keadaan anak-anak saya seperti apa. Akhirnya seperti itu jadinya. Gitu Akhirnya loh. dijemput Dijemput untuk pulang ke Indonesia akhirnya. Berarti Tapi saya ke Istanbul dulu. berpisah dalam keadaan tidak baik-baik saat itu. Oh enggak, baik. Kita baik. Dan waktu kita mau diambil juga, saya mau diambil juga dia ngikut kan. Si suami ngikut sampai ke Jandarma, sampai ke kantor Kedubes. Tapi Gitu ada loh. kata-kata talak berarti? Enggak ada, belum. Belum ada pada saat itu. Cuman dia bilang, kamu bagaimana juga masih istri saya. Dia bilang begitu. Sewaktu-waktu nanti saya akan datang ke Indonesia. Dia bilang gitu. Ya, komunikasi sekarang sama suami masih lancar? Masih lancar. Dan pada saat ini suami dapat kecelakaan kan. Innalillahi. Tangannya kan, emang dia kan selain perkebunan, dia juga usaha perkayuan gitu kan. Jadi tangan kanan masuk ke mesin gitu. Saya nggak tahu lah ya, Allah alam bisawab lah gitu kan. Tapi saya dikasih tahu dia habis operasi, jadinya ininya buntuk tapi disatuin. Gitu. Gitu. Nah saya bilang, kata dia, saya mungkin nggak bisa untuk datang ke Jakarta. Saya mungkin tunggu sembuh dulu, kata dia gitu. Saya bilang saya nggak, saya tidak untuk kamu buru-buru ke Indonesia. Yang penting sembuh aja dulu ya? Sembuh aja dulu. Dan kata dia, saya akan rembukin sama keluarga besar saya untuk kamu dan anak-anak kamu. Oke. Mbak Rohimah, apa yang mau Mbak Rohimah sampaikan untuk sang suami tercinta di Turki? Masih cinta kan? Setengah kali ya. Sayang. Kenapa? Sayang. Kenapa kok setengah? Ada beberapa yang memang saya nggak harus saya Sampaikan Ungkap. di sini. sampaikan. Gitu ya. Gitu. Oke. Apa yang mau disampaikan untuk sang suami? Baba, semoga cepat sehat, semoga cepat sembuh, insya Allah. Kalau memang Baba ada niatan untuk baik terhadap saya dan anak-anak, saya tunggu di Indonesia. Sampai tanggal 15 Agustus. Kenapa sampai tanggal 15 Agustus? Sudah jatuh 3 bulan 10 hari. Maksudnya? Sudah jatuh masa Jatuh talak. jatuh talak 3 bulan 10 hari. Karena sampai saat ini kan saya pulang ke Indonesia, dia sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Gitu. Kan kalau dalam Islam, apabila kita tidak menafkahi istri, lahir maupun batin selama 3 bulan 10 hari, itu sudah talak 1 namanya. Tapi kalau misalnya dia ada inisiatif baik gitu kan, misalnya dia bilang, oke, jangan tunggu sampai 15 Agustus, tetap saya akan datang ke Indonesia tahun ini juga. Setidaknya ada omongan. pernyataan seperti itu. Ya. Kayak gitu. Kita berharap yang terbaik buat Mbak Rohimah dan juga sang suami. Tapi walaupun yang terjadi dalam hidupnya Mbak Rohimah, kita juga tahu Mbak Rohimah sempat menjalin rumah tangga bersama dengan Mas Kiwil. Iya. Kemarin juga kita dapat kabar bahwa Mas Kiwil sempat sakit. Ya. Dan Tahu itu pun kabarnya juga, ya? saya kabarnya tanggal 18 Mei, saya sudah nyampe di Istanbul, saya sudah mau tanggal 19-nya, saya mau terbang dari Istanbul ke Oke, Indonesia. kita kasih lihat dulu. Ini ada satu artikel tentang Mbak Rohimah berhubungan dengan Mas Kiwil, sang mantan suami. Ya. Dapat firasat Kiwil sakit, Rohimah ngaku didatangi lewat mimpi. Ikatan batin masih sangat Iya. kuat. Didatangi dalam mimpi gitu Iya, saat itu? pada saat itu saya sudah nyampe di Ankara, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei saya sudah nyampe di Ankara, di Kedubes RI. Dan pada saat itu saya didatengin sama Bang Kiwil, bilang perutnya sakit. Itu Bun, perut ayah sakit. Saya bilang, terus kenapa? Saya bilang gitu, ada apa? Saya bilang gitu, maksudnya kenapa, kamu makan apa gitu. Dia nggak jawab karena saya sudah bunyi azan jam 4 kurang, azan subuh, jam 4 kurang di sana. Saya bangun, saya kaget. Keduanya saya di Istanbul tanggal 16. Tanggal 16-nya saya diimpin lagi, Bun perut ayah masih sakit. Dibilang gitu. Saya bilang kenapa? Memang kamu tadinya kenapa? Saya bilang gitu. Dan dia sempat duduk, sempat saya usap-usap perutnya. Habis itu saya diketok-ketok sama yang punya apartemen gitu kan. Maksudnya kan saya minta dibangunin gitu. Ya udah saya bilang ada apa nih? Saya bilang gitu. Pas tanggal 18 Eva ngasih tahu bahwa Bun Bang Kiwil sakit. Langsung saya, oh ini kali ya. Pertanda ya, firasat. Tapi komunikasi sama Mas Kiwil masih Kalau lancar? saya enggak. Kenapa? Udah nggak pernah komunikasi sama sekali ya? Saya satu, menjaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Jadi anak-anak aja, selama ini komunikasi anak-anak. Oke. Jadi Mbak nggak pernah Sama sekali enggak. Hanya menanyakan kabar pun nggak? Enggak. Oke. Tapi Kalau ketemu pernah, silaturahmi nggak apa-apa ketemu kan? pernah. Insya Allah nggak apa-apa.
Ya. Sampai sekarang saya juga nggak jadi masalah. Semoga tali silaturahminya Ya, tetap kalau untuk terjalin saya ya. sih. Dan di pagi-pagi ambiar kita juga akan hadirkan, ini dia mantan suami dari Iya. Mbak Rohimah yang Ya, kemarin sebentar, sayang. memang sempat sakit tapi alhamdulillah sudah sembuh kembali. Iya, Untuk bisa menjaga tali alhamdulillah. silaturahmi kita hadirkan di pagi-pagi ambiar, ini dia Mas Kiwil. Selamat pagi Mas Kiwil. Mas Kiwil, apa kabar? Apa kabar, sehat Mas Kiwil? Mangga Mas Kiwil. Semakin sehat ya. Amin, mantap. Mas Kiwil boleh silakan duduk samping Mbak Rohimah. Akhirnya ketemu lagi Mas Kiwil dan juga Yang Mbak kedua kali. Rohimah. Yang kedua Cie, kali. duduknya jauhan. Iya pada jarang ya. Duduknya Udah jauh seger banget ya, sih Mas mukanya Kiwil. udah seger ya. Alhamdulillah kan udah kayak adik kakak. Iya, biasa. Sapa dong, mau bilang apa Mas Kiwil? Waalaikumsalam, Ayah. Kok manggilnya masih ayah? Sama bunda. Kadang-kadang Ayah, kadang-kadang Bang Giwil. Jadi gitu. kalau masalah panggilan nggak Apalah ada sebelah. masalah. Apalah sebuah panggilan. Karena Apalah masih ada semuanya. anak-anak. Iya, iya. Tapi ngomongin soal anak-anak, tadi Mbak Rohimah cerita panjang kali lebar mengenai permasalahan anak-anak yang sempat membutuhkan dana saat itu. Tapi kita juga dengar kabar, katanya Mas Kiwil ini tidak mau menulis surat wasiat untuk anak-anaknya. Betulkah? Kita akan dapat jawabannya sesaat lagi dari Mas Kiwil, tetap di Pagi-Pagi.